Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video tutorial aku yang ke-14. Jadi di sini kita akan mau mengekspor data tugas ini menggunakan PDF. Nah, ini nanti kita ekspor data tugasnya itu dari masing-masing karyawannya. Data masing-masing karyawan nanti, data tugas, data karyawan, salah ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengekspor data karyawannya. Nah, mengekspor itu enggak semuanya tapi satu-satu. Nanti kita coba step by step-nya ya. Oke, yang pertama-tama teman-teman bisa buka seperti biasa mengaktifkan XMPP-nya terlebih dahulu. Nah, mengaktifkan XMPP-nya terlebih dahulu. Terus teman-teman bisa buka Visual Studio Code teman-teman. Bentar. Oke, kita berlama-lama banyak basa-basi ya. Dan makanya kita berlama-lama saya langsung buka login. Ini adalah jaringannya yang sangat menyebalkan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kita masukin passwordnya itu anak. Ya, emailnya itu anak. Bedakan password sama emailnya. Nah, ini sudah login ya. Oke. Kita nanti akan membuat datanya yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk datanya di sini. Di DB manajemen tugas. Ya. Nah, di DB manajemen tugas ini udah lama banget. Nah, di bagian tugas nah, di sini di bagian di bagian user ya. Di bagian user. Nah, di bagian user ini si yang belum mendapatkan tugas ini hanya si Rizal, sedangkan Tono dia sudah ada tugasnya ya. Nah, nanti di sini kita akan bikin di tampilan ininya ya. Kita akan bikin untuk pokoknya tampilannya nanti ya. Oke, kita langsung saja ke TPP-nya. Nah, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Pastikan XMPP sudah nyala ya. Terus teman-teman yang pertama buka yang namanya app http controller. Teman-teman buka tugas controller ya. Nah, di bagian kelas tugas controller di bagian sini. Ya. Ini kan kita sudah dapat data user yang logik di sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari data tugas yang sesuai dengan ID yang login ya. Nah, ini kan si login di sini kan loginnya si Tono dengan ID-nya 2. Nah, di tugas berarti kita harus dapatkan data tugas yang memiliki user ID 2. Yaitu ini merapikan data. Nah, ini si ID-nya itu 2, yaitu si Tono. Nih. Nah, ini si Tono ya. Nah, caranya tuh gimana? Nah, itu kan udah dapet si ID usernya. Nah, ini kita bandingkan yang di sini. Data tugas yang sama ID-nya 2 ya. Nama user. Nah, di sini ini kita tambahkan di sini. Kita kasih tugas. Nah, di sini dia untuk admin ya. Ini datanya untuk admin. Kasih komentar data untuk admin ya. Dan ini data untuk karyawan. Data untuk karyawan ya. Terus udah nih. Terus selanjutnya nah ini sini naruhnya. Terus masukin
tugas, kita kasih tugas titik 2, kita kasih session, kita ambil juga data usernya, lalu kita cari dia, where-nya gimana? Nah, di tugasnya. Nah, di data tugas ini nih, data tugas ada yang namanya user ID ya. Maaf ya teman-teman, agak ngegas soalnya sudah ini. Nah, ini kenapa where di sini sih? Nah, ini where kita ambil data user. User ID ya. Karena di data tugas itu ada user ID tadi ya. Nah, ini di mana ID 2-nya? Nah, di sini di mana ID 2 di sini sama dengan ya. Terus sama dengan ID yang ada di user sini. Nah, di sini kan kita sudah dapat yang login ya. Nah, kita ambil dulu usernya. Nah, kita ambil dulu usernya. Nah, di sini kita bandingkan dengan ID-nya. Lalu setelah dapat kita ambil dengan menggunakan first. Ya. Seperti ini. Oke. Sorry, bukan titik koma ya. Ada yang salah lagi, ini masih ada yang salah. Apa ya nih? Syntax error. Ini kenapa merah? Oke kok ini. Terus tugas with tugas with user tapi nggak dipakein ini. Nah, ini kalau kepanjangan teman-teman bisa ke bawahin ya. Nah, gini. Kita save terus. Nah, di sini kita ambil data tugas beserta user, terus di mana yang memiliki user ID-nya itu, di mana yang memiliki user ID yang ada di user ID tugas ya, di sini user ID di user sama user ID yang ada di tugas ya, yang ada di tabel user juga. Nah, jadi gini. Nah, di user ada ID. Nah, sedangkan di tabel tugas juga ada yang namanya user ID. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Bentar. Nah, sekarang ini untuk datanya sudah kita dapatkan ya. Nah, terus kita ke view. Nah, di view itu di mana? View. Terus kita ke karyawan, terus ke indeks. Nah, di sini akan kita tampilkan di halaman karyawan. Nah, di sini kita hapus ya. Nah, di sini kita hapus, kita buat tag div. Kita buat isi kelas. Kelasnya apa? Kelasnya kita pakai raw. Kita enter. Nah, lalu di sini kita pakai div lagi.
Nah, kita isi div-nya ini dengan kelasnya itu call 6 ya. Enter lagi. Nah, kita bagi dua ini, benar. Kita blok alt shift bawah. Oke, udah. Terus di sini kita bagi dua ya. Terus di sini kita enter. Nah, jadi kita tes dulu untuk namanya. Lalu di sini kita ambil nih di sini. Nah, di sini dolar bikin dolar tugas. Lalu di sini user. Lalu nama. Karena nama itu ada di dalam user ya. Oke. Bisa cek di bagian tugas controller ya. Nah, jadi di tadi yang udah kita buat di sini ya. Di dalam tugas itu ada namanya user. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil data yang dalam user, makanya kita harus tulis dulu usernya di sini ya. Ini. Oke, kita lanjut. Seperti ini. Nah, sekarang kita sini, terus kita refresh. Bentar ya teman-teman, lama. Nah, ini lihat, ini untuk hasilnya. Nah, ini namanya adalah Tono. Nah, sesuai dengan yang login juga namanya Tono ya, tuh. Nah, coba sekarang kita tes ya, kita logout. Kita pakai Rijal ya. Kita login. Nah, oke, bisa. Nah, kita ke data tugas. Nah, oh dia user on null ya. Nah, di sini tugas, kita lihat di sini. Tugas, sini kita lihat errornya. Tugas user nama. Oh, karena si Rizal itu gak punya tugas ya, teman-teman ternyata. Nah, di sini kita lihat di indeksnya. Nah, ini kita di indeksnya di bagian sini. Nah, kita harus kasih pengandainya dulu ya. Lupa teman-teman aku. Di sini if Nah, sekarang kita pakai if else ya. Ini kan aku nggak bisa yang namanya satu-satu ya. Nggak bisa langsung kayak di video-video tutorialnya itu yang langsung gitu ya, nggak bisa. Ini kita buat dulu sini if habis if itu else, habis itu end if. Nah, di sini if-nya pakai ini nih, terus jadi di sini jika
jika usernya yang login ya. Bentar. Nah, di sini out, terus ini jika user yang login ya, maka user ini masa is tugas, kalau ada berarti itu sama dengan true. Nah, berarti yang kalau misalnya di else ini nanti itu yang tidak bertugas ya. Nah, ini kita copy atau kita cut ya bahasanya. Nah, kita paste di sini. Nah, oke, udah ya. Ini if yes, oke, kita save. Nah, berarti kalau dia true itu dia punya tugas ya. Nah, kalau dia false berarti dia tugasnya nggak ada. Cukup kita tampilkan di sini ya, menggunakan div. Kita pakaiin div class row. Lalu di sini kita kasih. Nah, ini kalau misalnya kita refresh ini udah nggak error ya. Nah, kayak di sini kita coba di sini kita kasih tampilan namanya aja ya. Kita ambil untuk namanya aja dulu. Nah, di sini kita paste di sini. Oh, enggak. Kita langsung ke status aja ya, coba ya. Kita kasih di sini. Kita pakai dulu di sini div class call-nya 6. Terus kita kasih di sini span ya. Terus kita kasih kelas. Bentar. Nah, habis itu di sini span class kita pakai batch ya. Habis batch terus batch danger ya. Terus ini kita kasih sini keterangannya belum ditugaskan ya. Jadi kita refresh. Nah, sudah ada ya. Seperti ini. Oke. Berarti dia sudah masuk bacaan belum ditugaskan ya. Oke. Selanjutnya nah, PDF-nya juga sama. Di sini kita copy dulu. Ya, terus kita pindahkan di sini. Nah, dipindahkan di atas div ini. Ya. Oke, udah. Terus oke, udah. Terus habis di copy tadi kita kasih di sini else, terus kasih di sini. Astagfirullahaladzim. And div ya, and div. Nah, jika tugasnya ada, maka dia bisa dicetak
ya. Ini sudah masuk di sini. Teman-teman, kita salah buat. Nah, di sini. Astagfirullahaladzim. Takut typo di sini sih. Nih, di sini. Nah, di sini. Jika tugasnya ada, maka dia ada. Kita pindahin ke if sini. Jika tidak ada, berarti kita kosongin aja. Berarti udah gini aja. Ya. Nah, maka di sini tombolnya akan hilang. Nah, oke, sudah hilang tombolnya. Dia belum ditugaskan. Oke, sip, kita lanjut. Sekarang kita buka yang sudah ada tugasnya. Karena si Rijal memang nggak ada tugasnya ya. Kita logout. Oke. Nah, kita ganti si Tono. Passwordnya. Kita login. Nah, oke. Terus ini kita ada tugasnya. Nah, ini sudah ada nama Tono. Ini Tono ini sudah ada data tugasnya ya. Kita lanjut di bagian sini. Nah, ini kita sudah dapat nama ya. Sekarang kita sudah dapat nama. Sekarang kita mau yang kita di sini copy, habis itu di copy, kita paste di sini. Di bawah div ini. Terus di sini kita ambil email ya, email. Terus ini kita ganti jadi email. Sini kita kasih komentar ini email. Terus ini status. Ini nama. Oke, udah. Kita save. Nah, sekarang kita refresh. Ada kesalahan. Kenapa dia nggak ada? Bentar. Ini, kenapa emailnya nggak ada? Coba kita pindahin dulu ini. Sampai ini. Pindahin, ditaruh di sini. Sekarang kita refresh. Nah, ada nama emailnya ya. Oke, bentar. Sekarang di sini kita udah muncul emailnya. Kita mau jadiin dia tampil jadi cantik ya. Jadi cantik itu kita menggunakan di sini ya. Kita menggunakan di sini, kita bawahin dulu. Kita pakaiin span. Oke, ini kita pakaiin kelas. Kelasnya batch primary ya. Lalu ini kita enter. Terus ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Kita save. Nah, sekarang kita kontrol refresh. Nah, ini sudah ada ya, tono@gmail.com. Nah, ini, sorry, titik 2-nya jangan dimasukin ya.
seperti ini. Nah, nama kalau teman-teman mau dipakein kelas juga bisa ya. Ini kita pakein sini span. Nah, biar tampilan lebih cantik kita pakein kelas. Terus batch ya. Terus batch primary. Karena kemarin aku untuk buat nama tuh primary nih, kita ganti emailnya. Kemarin aku pakainya yang info ya. Oke. Sini kita pindahin, kita enter dulu. Kita lihat di sini. Pindahin. Ini biar tampilan cantik aja ya. Optional. Oke, ini kita refresh. Nah, namanya jadi Tono, terus ini gmail.com ya. Terus selanjutnya bentar. Ini untuk tadi titik 2-nya kita jangan masukin ke span, kita taruh di sini aja. Kita refresh, sorry. Nah, oke, sudah ada ya. Nah, nama juga nggak apa-apa kalau selama teman-teman nggak mau pakai span ya. Oke, selanjutnya nah, tapi untuk nama kayaknya tidak perlu pakai span ya teman-teman ya, jadi nggak usah. Jadi nggak apa-apa kayak ini aja, pakai div class ya. Kita refresh dulu. Sudah, oke. Sekarang kita ambil tugasnya. Ini kita lihat di sini ambil tugas. Nah, di sini kita copy dulu. Taruh di sini, di bawah div ini. Nah, ini di sini tugas ya. Save, terus bentar. Nah, selanjutnya karena tugas itu dia nggak pakai user, jadi langsung pakai tugas aja. Oke, kita save. Nah, di sini kita refresh. Nah, dia tugasnya itu merapikan data dokumen penting. Teman-teman bisa lihat di sini di database. Nah, si Tono ini tugasnya ngapain? Tono ini tugasnya merapikan data dokumen penting. Merapikan data dokumen penting. Kerjasama nya kita pakein tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini kita copy aja di sini. Nah, ya, kita alt shift bawah 1, 2. Oke. Ini kita ganti di sini. Tanggal mulai. Satu lagi. Tanggal selesai ya. Oke, kita ganti jadi tanggal mulai ya. Tugas berarti bentar. Aku lupa. Oke. Di sini kita ganti di sini jadi tugas ya. Terus ini tanggal mulai. Terus di sini kita ganti di tugas. Ini jadi tanggal selesai. Oke. Di sini kita pakai tugas tanggal selesai. Sorry. Kita ganti jadi selesai. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, sudah ada. Tanggal mulai
ini tanggal mulainya 2025, 10, 23, dan 29. Kita lihat di database. Di Sitono. Ya. Sitono di sini 10, 23 sampai 10, 29. Nah, sama ya. Oke, selanjutnya. Bentar. Selanjutnya, biar tampilan ini jadi cantik ya. Untuk tanggal mulai dan tanggal selesainya, kemarin di user, ini kita buka dulu sini user. Ini kita logout dulu keluar. Oke. Nah, di sini kita ke user ya. Kita lihat. Sorry, bentar. Kita login. Oke. Kita lihat di sini data usernya. Oke, di sini data user untuk data tugas. Tanggal selesai, tanggal mulainya dia pakai icon yang beda. Nah, di sini kita pakaiin yang namanya span ya. Biar cepat, di sini kita pakaiin span dulu. Nah, kita pakaiin class. Pakaiin batch, terus batch info. Terus ini kita enter ini. Nah, di sini kita ini pindahkan dulu nih ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita blok, kita pindahin ke atas sini. Ya. Terus ini untuk tanda ininya taruh di atas ini. Nah, kita save. Terus ini supaya bercepat aja, kita copy di sini, terus kita pindahkan di sini. Nah, di sini kita hapus. Nah, ini kita hapus ininya. Kita ganti ini jadi tanggal selesai. Nah, oke. Tambahin di sininya, di atas ini. Oke, kita save. Kita refresh lagi di sini. Kita balik ke logout dulu. Kita logout. Oke, kita udah logout. Oke, di sini kita masukin Tono. Passwordnya sama. Kita login. Oke. Nah, tadi data tugas. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, ini untuk yang gmail.com kita benerin dulu yang email ya. Nah, untuk yang email ini tanda titik 2 aja kita taruh di atas sini. Kita save, kita refresh lagi. Oke, sudah rapi ya. Oke, selanjutnya di sini bentar. Nah, sekarang teman-teman buka di bagian sini, kita buka di bagian rules web HP-nya. Nah, kita ambil untuk yang PDF ini ya. Kita pindahin untuk PDF-nya. Kita copy, kita ambil dulu ya PDF-nya, bentar. Ini agak susah ya ininya, keyboardnya. Tengah kita pakai shift aja gini. Nah, kita pindahin. Nah, sini kita pindahin ke sini. Nah, kenapa dipindahin ke sini? Karena ini siapapun kan bisa mengaksesnya. Jadi siapapun yang bisa pakai si ininya, apa namanya, routes-nya yang PDF ini siapa aja itu ya. Terus di sini kita pindahin ke bagian di bawah name tugas ya, di bawah sini nih, di route tugas ini ya. Kita pindahin. Kita Ctrl V. Nah, ini kita Ctrl V ya. Ini kita rapiin dulu ke sini. Nah, ini siapapun, kenapa taruh di sini itu tuh biar supaya ini kan kita sudah login, berarti siapapun sudah login bisa running PDF-nya seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Di bagian kita cari di bagian public function. Nah, nih, kita lihat di sini ya, di bagian public function ini. Nah, ini public function-nya yang ini, yang bentar. Nah, oke, ini di sini ada yang buat public function yang admin, terus di sini ada yang buat PDF-nya. Terus
Nah, ini ada public function PDF. Nah, ini untuk yang buat admin ya. Sekarang kita mau butuh untuk yang buat yang karyawan ya. Terus di sini kita kasih is ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini untuk ini nanti nggak apa-apa ya, teman langsung diambil. Nah, terus di bagian sini kita enter. Kita buat dulu sini if-nya. If. Nah, di sini kita buat if else aja ya. If, bentar. Oke. If kita buat namanya if else aja ya. Terus di sini kita kasih else ya. Nah, oke, di sini masih tetap error ya. Kita kasih di sini isinya itu nah, di sini juga kita mau ambil datanya di sini ya. $user terus sama dengan out terus user. Nah, ini ya. Terus berarti kita sudah ada di sini. Sudah dapat data orang yang sudah login ya. Nah, di sini kita ambil aja di sini. Nah, di sini $user yang memiliki jabatan sama dengan itu adalah admin, maka dia akan menampilkan data yang ini. Bentar ya, ini nggak bisa di ini mouse-nya. Oh, Ctrl Z. Nah, ini bentar, ini kita copy ya. Nih, terus enggak, kita dari sini sampai sini ya. Oke, kita pakai shift. Nah, sampai sini. Oke. Ctrl X terus kita pindahin di sini. Nah, ini di bagian sini sampai sini. Bentar ya, nih kenapa nggak tahu kenapa nggak bisa. Coba di sini kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini pokoknya itu dirapin aja teman-teman ya. Terus selanjutnya nah, sekarang kita mau ngurus di bagian Elsa, berarti dia selain sebagai admin. Bentar. Nah, ini kan udah ya untuk yang ini, saya kita buat yang di Ills-nya. Yang di Ills-nya ini belum. Ills-nya belum ya. Kita copy dulu. Nah, oke, terus kita pindah taruh di sini di bawah else. Nah, ini coba kita rapin dulu. Nah, di sini. Nah, supaya di sini kita nggak capek-capek ya. Sekarang kita balik ke sini. Ini lihat yang ada di atas. Lihat yang untuk karyawan ya. Kita lihat yang karyawan. Kita lihat yang karyawan dulu ya. Nah, ini. Oke, di sini kita copy dari sini sampai sini. Ya. Nah, ini kita Ctrl C dulu. Copy, bentar. Nah, ini kan udah kita tadi di bagian sini nih. Di bagian untuk yang nah, ini nih, kita copy bagian sini tadi ya. Nah, ini kan copy ya di sini di bagian sini.
Nih, sampai sini aja ya. Terus kita copy ya. Terus kita kopikan, terus kita pindahkan di bagian sini nih. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Ya, kita hapus. Terus kita paste di sini. Nah ini kan udah paste di sini ya. Terus kita Ctrl F. Terus kita save ya. Terus bentar. Nah, selanjutnya kita di sini ganti ya. Jadi kan ada tugas ini kita ganti jadi karyawan. Udah, terus di save. Nah, ini udah ya. Terus di sini kita ganti jadi portrait ya. Di portrait kita portrait ya. Nah, salah, portrait. Nah, setahu aku portrait ya, portrait kayak. Oke, udahlah, save. Nah, ini nanti dia kalau portrait itu dia portrait tuh kayak atas ke bawah, dan terus kalau misalnya kita pakai landscape dia kayak samping gitu, lebih lebar. Terus ini baru selesai, kita di bagian lanjut ke bagian view ya. Di sini kita bagian karyawan. Dan di sini. Nah, sekarang kita ambil dari admin ya. Di bagian tugas kita ambil untuk PDF ya. Copy di sini. Nah, terus paste di sini. Nah, ini udah dipaste ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita dari table ya. Nah, kalau di table ini kita hapus di bagian titnya ya. Di bagian tit berarti di sini. Nah, ini kita hapus bagian sini. Nah, sama T bagian di T badinya. Nanti di sini kita tulis ulang ya. Nah, oke, udah. Terus kita hapus. Nah, oke, data tugas tanggal pukul ya. Nah, sebentar kita save dulu. Nah, coba kita ke sini. Nah, kita refresh juga di sini. Ya. Nah, di sini coba lihat di PDF. Oh, sorry, dia nggak bisa dipencet ya. Nah, kita lihat di bagian indeksnya ya. Kita cek di sini PDF. Nah, di PDF ini mana kita PDF. Nah, nih kita kasih di sini link ya. Jangan di sini kita bikin root ya. Nah, bikin root. Terus di sini ya, terus ini kita pakai titik 2. Tambahkan tugas PDF ya. Kita save. Udah. Nah, kita refresh. Nah, kita klik. Nah, ini sudah berhasil ya. Nih, kita lihat di sini PDF-nya. Kita buka di Open with Microsoft Edge ya. Oke, nah di sini sudah jadi ya. Sudah tampil juga. Sekarang kita mau lakukan edit-editnya ya. Nah, di sini ada pukul 13.10 tiba-tiba pukul. Nah, di pukulnya juga udah benar ya.
Nah, kita perbaiki di bagian tadi yang kita hapus ya. Nah, kita sini. Nah, di sini tinggal kita kasih tit ya. Ini tit ya, terus pertama di sini kita kasih table dulu. Ini titnya kita ke bawah, terus kita kasih table row-nya. Nah, lalu di dalam table row ada TH. Nah, apa saja TH-nya? Sekarang kita butuh yang pertama itu adalah nama. Tapi ini kita tidak perlu pakai T-head ya. Nah, kita hapus. Nah, di sini coba kita pakai T-body aja. Oh, sorry teman-teman. Ini T-body. Nah, oke. Nah, oke, bentar ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian T-body ya. T-body di sini kita ke bawahin dulu. Kita pakai TR langsung ya. Terus habis kita pakai TR, kita pakai lagi di bawahnya kita pakein TD. Ya. Nah, tadi isinya apa? Ada nama ya. Terus ini kita ada sini sampai sini. Sorry. Sampai sini kita kalau kita shift aja di sini, aku juga nggak bisa. Kita ALT shift bawah. Nah, di sini tadinya kita pakai 3. Saya coba ini kita pakai ini. Terus di bawahnya kita pakaiin root ya. Salah. Bukan root. Kita pakaiin kayak ini, oke. Dia bagian variable tugas ya. Tugas, terus ininya user ya. Terus habis user ininya nama. Oke. Kita save ya. Sebelah sini kita refresh ininya. Enggak, berarti di sini. Kita refresh. Coba kita download. Kita langsung buka di sini. Kita langsung buka, lihat di sini. Nah, lihat dia seperti ini ya. Ini kita nggak usah dipakein table row ya. Kita border, kita hapus ini bordernya. Bentar ya, ini agak error mouse ininya. Kita hapus ya. Oke, udah. Kita hapus semuanya ya. Sorry. Ini kita hapus semuanya. Nah, hapus lagi dulu. Nah, oke udah. Kita save. Nah, coba di sini kita refresh ya, atau enggak sini teman-teman. Bisa di sini atau ini kita hapus dulu ya. Kita download. Sini kita download lagi. Kita lihat di sini kita buka open file aja lah. Langsung di sini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada namanya. Seperti ini. Nah, oke. Nama Tono. Nah, di sini kita ambil dari TR. Dari TR sini sampai sini. Nah, ya udah kita save dulu aja. Save. Nah, ALT shift bawah. Nah, ini kita ganti jadi email ya. Emailnya email. Terus ini tugas user email ya. Nah, dari ini kita lihat sini kita refresh. Alah, dia harus download dulu berarti ya teman-teman ya. Nggak bisa langsung yang namanya ini. Atau enggak di sini
kita lihat di sini tugas slide PDF. Nah, open file. Nah, lihat ini untuk emailnya sudah ada ya. Untuk email sudah ada. Terus di sini kembali lagi sini. Nah, di sini kita buat ini jadi 700%. Nah, kita save ya. Nah, di sini selain ada email, kita mau pakaiin dia ada tugasnya. Oke, ini kita nih tugas ya. Tugas, oke. Di sini kita ganti dia nggak usah pakai user ya. Jadi langsung tugas aja. Kita save. Nah, coba di sini kita refresh. Udah masuk ya, berarti ini data yang tadi nih. Kita masuk ke codingan kita refresh di sini. Nah, kita download ya. Jadi kita open file. Dia nggak ada, so nggak ada ininya ya. Namanya nggak ada, ininya nggak ada. Coba kita Ctrl Z. Oh, ini pakainya tugas pakai user juga ya. Coba di sini kita refresh. Atau enggak di sini kita lihat sini kita refresh juga. Kita PDF. Terus ini kita download lagi di sini. Oh, hilang juga ya ternyata. Bentar. Berarti ini kita Ctrl Z dulu. Nah, kalau 700 dia hilang. Kalau pakai 100, kita save. Oh, ininya jangan pakai jarak ya. Nah, kita save, terus kita refresh. Nggak bisa ya. Kita masuk berarti ke ini, kita refresh juga. Nah, coba di sini kita langsung masuk di sini PDF ya. Kita open filenya. Nah, tono sama emailnya sudah masuk ya. Nah, untuk tanggalnya, untuk tugasnya berarti kita save ini ya, alt shift bawah. Kita ganti ini jadi tugas ya. Terus ini karena dia tugas itu nggak pakai user ya, jadi kita langsung tugas ya. Tugas ya. Kita save. Nah, kita di sini kita refresh dulu. Ini ininya kita download dulu PDF-nya. Nah, dia di sini tugasnya merapikan data dokumen penting ya. Nah, bentar ya, di sini bentar. Nah, di sini kita lanjut ya di bagian PDF dan PHP-nya ya. Sorry, di bagian ya PDF.php. Di sini kita tambahkan ada tanggalnya. Nah, di sini kita buat yang namanya tanggal mulai. Terus ini ada tanggal selesai. Nah, ini juga di sini.
kita save, dan kita refresh di sini. Nah, kita refresh di sini. Dia jadi seperti ini ya, gak rapi gitu ya. Ya bentar ya. Oke, bentar. Di sini coba aku ngotak ya, sebagai type bit ya. Ya, kita save ini, kita refresh coba di sini. Nah, ini sudah rapi. Kalau ketemu ya, kita pakai ini. Nah, ini bentar ya. Guys, di sini tadi aku beberapa menambahkan style CSS ya. Ini pakai ada type HTML tapi nya. Karena tadi itu emang nggak mau keubah ya. Oke, ini hasilnya. Oke guys, terima kasih telah mengikuti tutorialnya. See you next video vlog, video tutorial. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.